Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Oh ya, sebelum kita memulai materi MPLS kita pada hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Ya, saya Ibu Agustina Nainggolan. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Nah, di sini sudah tertera gambarnya, bisa lihat sekilas ini profilnya. Nanti untuk selanjutnya kita akan bertemu ketika situasi sudah mereda. Kita akan kenalan lebih baik lagi, oke? Kita mulai materi MPLS kita pada hari ini. Materi MPLS pada hari ini, toleransi antar umat beragama. Yang pertama kita bahas dulu tentang agama. Agama adalah pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada umat manusia agar kehidupan mereka di dunia menjadi sejahtera dan mereka akan selamat kelak di akhirat. Doktrin agama bersifat ideal dan mengkehendaki para pemeluk agamanya mengamalkan doktrin tersebut dalam bentuk yang paling unik. Namun, terkadang pengalamannya jauh dari bentuk ideal yang dikehendaki agama tersebut. Seringkali agama menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda, dalam arti bahwa wujud dari pengalaman ajaran agama berbeda jauh dari ajaran yang sebenarnya diinginkan oleh agama itu sendiri. Agama bisa dijadikan sebagai faktor pemersatu atau bahkan menjadi penyebab perpecahan. Oke, kita mulai materi kita pada hari ini. Yang pertama kita bahas dulu agama-agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara resmi, yakni yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Kita masuk lagi ke poin yang kedua, pengertian toleransi. Toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin, tolerar yang artinya sabar dan menahan diri atau membiarkan terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai kelompok-kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Menurut pendapat saya sendiri, toleransi adalah sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai semua tindakan orang lain selama tindakan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Toleransi juga sikap yang saling menghargai kelompok-kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Toleransi ini bisa terlihat jelas yang pertama sekali, seperti materi kita pada hari ini adalah pada agama. Toleransi antar agama sering kita jumpai di masyarakat. Adanya toleransi agama menimbulkan sikap saling menghormati masing-masing pemeluk agama. Dan dalam kata lain, bahwa sikap toleransi sangat penting karena toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Manfaat dari toleransi adalah di sini saya akan bahas ada 5 poin penting. Yang pertama itu manfaat dari toleransi yakni mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama masyarakat. Tercipta kerukunan sehingga kehidupan negara Indonesia ini aman, damai, dan tentram. Poin yang ketiga, manfaat toleransi sendiri adalah menghindari timbulnya diskriminasi atau sifat membeda-bedakan antar sesama masyarakat. Poin yang keempat, meningkatkan jiwa nasionalisme atau patriotisme sehingga keamanan tanah air ini bisa tidak terpecah belah. Sedangkan poin yang terakhir itu adalah bisa memperkuat untuk mencapai mufakat atau pendapat dalam suatu musyawarah. Poin yang selanjutnya adalah contoh
Contoh sikap dari toleransi. Contoh dari sikap toleransi yang pada umumnya bisa kita terapkan, yang pertama itu tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik atau yang positif ya. Poin yang kedua, tidak melarang ataupun mengganggu umat lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Yang keempat, menghormati ibadah orang lain. Yang kelima, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan yang terakhir itu saling menyayangi. Meskipun berbeda agama dengan tetangga atau teman, kita harus tetap saling menyayangi karena kita itu satu bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni anti radikalisme. Yang perlu kita bahas yang pertama, poin pertama, pengertian dari radikalisme. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang kedua, penyebab radikalisme. Radikalisme bisa jadi disebabkan salah satunya faktor penyebabnya adalah bisa karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam. Semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Di antara faktor-faktor ini ada beberapa faktor terjadinya munculnya radikalisme. Yang pertama itu adalah faktor sosial politik, yaitu adanya pandangan yang salah atau salah kaprah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. Faktor yang kedua yakni faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama. Walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad atau mati syahid. Kalau kita pernah baca atau kita pelajari tentang kaum radikalisme yang menyalahartikan agama itu sendiri seperti itu. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, jadi sifatnya subjektif. Poin yang ketiga adalah dampak dari radikalisme. Dampak dari radikalisme sendiri itu bisa memicu munculnya sikap frustasi karena pandangan sempit yang pada akhirnya kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Baru yang selanjutnya, dampak dari radikalisme adalah sulit menghadapi persoalan dan cenderung melakukan kekerasan dalam memecahkan persoalan. Nah, dampak dari radikalisme ini juga ternyata bisa merusak persatuan antar sesama warga negara. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana cara upaya mencegah radikalisme.
Secara definitif, radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, termasuk menggunakan cara kekerasan, bahkan teror. Selain itu, yang perlu dikhawatirkan dalam gerakan dan paham radikalisme ini adalah sikap intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Hal yang pertama yang dapat dilakukan agar terhindar dari paham radikalisme adalah memperkenalkan dan memahami ilmu dengan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu bukan berarti ilmu pengetahuan umum saja, tetapi terkait dengan ilmu perilaku, sikap, dan keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam hal ini, kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Menjaga kesatuan dan persatuan juga dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan paham dan gerakan-gerakan radikalisme. Selain melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi, yang telah kita pelajari bersama, aktif melaporkan radikalisme dan terorisme juga merupakan suatu bentuk upaya pencegahan timbulnya paham dan gerakan radikalisme. Maka sebagai generasi muda, apalagi kalau sudah tingkat SMA, kalian sudah termasuk remaja yang bisa berpikir secara produktif, bisa mengetahui mana yang positif dan negatif ya. Kita juga bisa bahu-membahu memberantas dan menolak paham radikalisme. Dan juga tidak lupa mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu radikalisme, bahaya dan dampaknya, serta pola mereka merekrut anggota. Karena pada di era milenial ini ya, kadang kecanggihan teknologi juga bisa membuat seseorang itu bisa berpotensi mengikuti aliran radikalisme seperti itu. Oke, demikian materi MPLS kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kita menjadi warga negara yang baik dan taat beragama, menjalankan segala pesan yang baik dari agama yang kita anut. Terima kasih. Di sini untuk semakin memperdalam pengetahuan kita dan semakin melengkapi materi kita, ada tugas yang saya berikan. Perhatikan gambar di bawah ini dan berikan tanggapan Anda terhadap ilustrasi yang di samping berkaitan dengan toleransi antar umat beragama dan anti radikalisme. Terima kasih.